Fonem adalah satuan bunyi bahasa terkecil yang berfungsi membedakan makna. Jika satu bunyi diganti dengan bunyi lain dan menyebabkan perubahan arti, maka bunyi tersebut termasuk fonem yang berbeda. Fonem dilambangkan dengan tanda garis miring. Ciri-ciri fonem yang pertama bersifat abstrak, konsep dalam sistem bahasa. Yang kedua, berfungsi membedakan makna. Dan yang ketiga, dapat dibuktikan dengan pasangan minimal. Contoh fonem dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada fonem P dan fonem B, yaitu paku dan baku. Perbedaan bunyi fonem P dan fonem B mengubah makna, yang berarti keduanya adalah fonem berbeda. Yang kedua ada fonem T dan fonem D. Contohnya ada tari dan dari. Perbedaan bunyi fonem T dan fonem D mengubah makna, yang berarti keduanya juga termasuk fonem yang berbeda. Dan yang ketiga ada fonem K dan fonem G, yaitu kali dan gali. Perbedaan bunyi fonem K dan fonem G mengubah makna, yang berarti keduanya juga termasuk fonem yang berbeda. Selanjutnya ada pasangan minimal. Pasangan minimal adalah dua kata yang berbeda makna tetapi hanya berbeda satu bunyi. Contohnya, masa dan mata. Yang kedua ada visa dan bisa, dan yang terakhir ada luka dan lupa. Selanjutnya ada jenis fonem. Yang pertama ada fonem vokal. Fonem yang dihasilkan tanpa hambatan aliran udara. Contohnya, A, I, U, E, O, yaitu A sama dengan api, I sama dengan ibu, U sama dengan ular, E sama dengan emas, dan O sama dengan obat. Yang kedua ada fonem konsonan. Fonem yang dihasilkan dengan hambatan aliran udara. Contohnya, B sama dengan batu, C sama dengan cari, D sama dengan dadu, M sama dengan mata, dan N sama dengan nasi. Selanjutnya ada alofon. Alofon adalah variasi bunyi dari satu fenom yang tidak membedakan makna. Alofon muncul karena pengaruh lingkungan bunyi, posisi dalam kata atau bunyi di sekitarnya. Alofon dilambangkan dengan tanda kurung siku. Fonem adalah konsep abstrak, sedangkan alofon adalah realisasi nyata dalam pengucapan. Contoh alofon, contoh pertama, ada fonem K. Yang pertama ada kaki. Bunyi fonem K di awal terdengar jelas. Yang kedua ada bapak. Bunyi fonem K di akhir terdengar lebih tertahan. Walaupun bunyinya sedikit berbeda, arti kata tidak berubah. Itu berarti hanya alofon dari fonem K. Selanjutnya, contoh kedua, ada fonem N dalam bahasa Indonesia. Yang pertama ada nanti, yang kedua makan, yang ketiga bangku. Pada kata bangku, bunyi fonem N berubah menjadi eng karena dipengaruhi bunyi fonem K. N dan eng merupakan variasi bunyi alofon tergantung lingkungan fonologis. Contoh ketiga ada fonem P. Contohnya yang pertama ada paku. Fonem P di awal dilepas dengan jelas. Yang kedua ada atap. Fonem P di akhir tidak dilepas kuat. Tetap fonem P. Hanya cara ucapnya yang berbeda. Perbedaan fonem dan alofon. Fonem membedakan arti, sedangkan alofon tidak membedakan arti. Fonem adalah konsep bunyi, sedangkan alofon adalah bunyi nyata. Fonem ditulis garis miring, sedangkan alofon ditulis dengan kurung siku. Fonem contohnya yaitu paku dan baku, sedangkan alofon contohnya P awal dan P akhir. Kesimpulannya, yang pertama, fonem adalah satuan bunyi terkecil yang membedakan makna. Yang kedua, alofon adalah variasi bunyi dari fonem.
Yang ketiga, fonem bersifat abstrak, sedangkan alofon adalah realisasi nyata. Yang keempat, perbedaan fonem dibuktikan dengan pasangan minimal. Yang kelima, alofon muncul karena pengaruh lingkungan bunyi.